nawaitu soma godin an ada fardiyah di Ramadana hati sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itulah guyonan sebagian pemuda. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya tanpa amalan dapat mati masuk surga? Hal tersebut sangatlah tidak mungkin. Untuk masuk surga pastilah ada sebab dan tidak mungkin hanya dengan berfoya-foya semata. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya yang masih berumur belia. Beliau memegang pundaknya lalu mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai seorang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat bagus sekali kepada sahabatnya. Rasulullah misalkan orang yang hidup di dunia ini sebagai seorang asing yang tidak memiliki tempat untuk berbaring ataupun tempat tinggal. Rasulullah juga mengatakan hal yang lebih jauh lagi, yaitu memisalkan orang yang hidup di dunia ini sebagai seorang pengembara yang bermaksud menuju negeri yang jauh, yang di kanan kirinya terdapat lembah-lembah, lalu akan ditemuinya tempat yang membinasakan, padang pasir yang mencemaskannya, dan terdapat perampok. Orang seperti ini tidaklah hidup di dunia kecuali hanya sebentar, sekejap mata. Wahai pemuda yang Allah rahmati, sebagai seorang pemuda sepatutnya kita memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika, wasihatuka qabla saqamika, waginaka qabla fakrika, wa faragoka qabla syaglatika, wa hayatuka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hikam. Maksud dari hadis tersebut adalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Lakukanlah ketaatan ketika kita dalam kondisi yang fit, yaitu di waktu muda sebelum datangnya waktu tua renta. Poin yang kedua mengatakan bahwa waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Beramalah di waktu sehat sebelum datangnya waktu yang dapat menghambat kita untuk berbuat kebaikan, yaitu di waktu sakit. Poin selanjutnya, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Bersedekahlah kamu menggunakan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merenggut semua hartamu, sehingga kamu fakir baik di dunia maupun di akhirat. Masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Manfaatkanlah waktu luang di dunia dengan beramal baik sebelum datang masa sempitmu, yaitu ketika di akhirat nanti. Dan kehidupan di akhirat itu dimulai ketika kita berada di alam kubur. Yang terakhir adalah hidupmu sebelum kematianmu. Lakukanlah perbuatan yang bermanfaat untuk hidupmu sesudah matimu, karena siapapun yang mati maka akan terputus seluruh amalannya. Wahai pemuda yang Allah banggakan, hal tersebut sesuai dengan yang Al-Munawi katakan, bahwa seseorang akan menyadari bahwa dia diberikan nikmat sehat setelah dia merasa sakit. Dia baru ingat diberikan nikmat kaya setelah dia jatuh miskin. Seseorang baru ingat diberikan nikmat semangat untuk beramal ketika di waktu muda setelah di usia senja. Maka dari itu, kita sebagai seorang pemuda harus memanfaatkan waktu muda dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Wahai pemuda yang Allah banggakan, amalan yang kita lakukan di waktu muda akan sangat bermanfaat ketika di waktu tua nanti.
Sebagaimana Allah telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul azmi. Lalu Allah pun berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 4-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, lalu kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana di waktu muda adalah waktu yang semangat dan kuat untuk beramal. Lalu Allah kembalikan kita ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di masa tua. Setelah kita berada di masa muda, kita dikembalikan ke masa tua. Setiap manusia pasti melewati masa kecil, masa muda, dan masa tua. Yang dimana masa kecil dan masa tua ini adalah masa yang sulit beramal, berbeda dengan masa muda. Maka dari itu, manfaatkanlah masa muda kita, yang dimana masa tersebut adalah masa yang semangat, fit, dan kuat untuk beramal dengan sebaik-baiknya, dan jangan disia-siakan. Kesalahan datang dari diri saya pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalah. Wassallallahu ala nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa, zahabat zama'u wa batalatil uruku wa batal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala insyaallah.